Oke baik, perkenalkan nama saya Kriston Putin dengan NIM 170901001. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Proyek video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas kesehatan masyarakat veteriner. Yang pertama, apa itu kesiagaan darurat? Siapa penyusun pedoman kesiagaan darurat dalam penanggulangan penyakit zoonosis? Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kesiagaan darurat. Nah, kesiagaan darurat ini merupakan kegiatan penyusunan, rencana, kebijaksanaan, sistem, dan juga pedoman, dan juga dia juga sebagai untuk mengidentifikasi sumber daya dalam penanggulangan penyakit. Dalam ini yang kami jelaskan mengenai penyakit hewan. Nah, kesiagaan darurat ini yang dimaksud juga dalam penanggulangan atau pengendalian penyakit zoonosis. Ini juga yang diprioritaskan adalah pengendalian dan penanggulangannya, yang berpotensi menjadi prioritas dalam pengendalian dan penanggulangannya, yaitu adalah yang belum terdapat di suatu wilayah atau di dalam wilayah negara Indonesia sendiri. Pedoman kesiagaan darurat ini disusun oleh Menteri bersama jajarannya di bidang kesehatan hewan, konservasi alam dalam bidang hayati, ini dan juga disusun oleh perikanan dan kelautan serta institusi terkait. Nah, institusi terkait ini misalnya non-kementerian, non-lembaga pemerintah, itu dia dalam urusan dalam penelitian dan pengembangan juga termasuk, dan juga perguruan tinggi sendiri. Saya di sini akan menjelaskan selanjutnya mengenai pada pedoman kesiagaan darurat. Ada yang dimaksud dengan disosialisasikan dan disimulasikan. Yang dimaksud di sini adalah itu dari kementerian memberitahukan kepada pemangku kepentingan mengenai ini apa yang harus dilakukan ketika wabah terjadi. Disimulasikan ini itu adalah menguji coba tindakan respon dari pemerintah atau pemerintah daerah atau pemangku kepentingan ketika terjadi suatu wabah di suatu daerah. Nah, pemangku kepentingan ini, yang termasuk pemangku kepentingan ini adalah otoritas veteriner ini di provinsi, kabupaten, dan kota. Habis itu juga termasuk dengan lembaga pemerintah, non-kementerian, perguruan tinggi, asosiasi peternak, dan juga asosiasi profesi. Nah, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan hewan. Yang berikut saya akan menjelaskan mengapa kesiagaan darurat perlu dievaluasi. Hal ini perlu dievaluasi karena untuk menjaga efektivitasnya dan pemahaman mengenai pedoman kesiagaan darurat. Yang berikut saya akan menjelaskan mengenai siapa saja yang mengumumkan terjadinya wabah zoonosis. Di sini yang mengumumkan terjadinya wabah zoonosis yaitu yang memiliki kewenangannya. Dalam hal ini kementerian, gubernur, wali kota, dan juga bupati. Nah, ini sesuai dengan kewenangannya kepada masyarakat. Mereka berwenang untuk mengumumkan terjadinya wabah zoonosis. Pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Nah, siapakah otoritas veteriner dan apa syaratnya? Pemberantasan zoonosis itu adalah tindakan membebaskan suatu wilayah dari penyakit zoonosis. Nah, pemberantasan ini dilakukan oleh otoritas veteriner dari kementerian, provinsi, kabupaten, kota sesuai dengan kewenangannya. Otoritas veteriner adalah kelembagaan yang dibentuk pemerintah untuk pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis tentang kesehatan hewan. Nah, ini dalam pengambilan keputusan ini juga melibatkan dokter hewan, yaitu ini keprofesionalitas dari dokter hewan sendiri, dengan mengarahkan semua ini untuk kemampuan profesi, mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinir pelaksanaan kebijakan, dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan. Syarat untuk diangkat sebagai pejabat otoritas veteriner itu telah ditetapkan oleh Menteri sebagai dokter hewan berwenang, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan hewan,
kesehatan masyarakat veteriner atau karantina hewan, dan menduduki jabatan paling rendah pimpinan tertinggi pertama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat atau karantina hewan. Nah, ini adalah syarat dari ini diangkatnya sebagai otoritas veteriner. Saya akan menjelaskan jika terjadi wabah zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, satwa liar, dan hewan berkebutuhan khusus. Nah, jika terjadi dari satwa akuatik, maka kita perlu untuk berkoordinasi dengan kementerian yang di bawah ini, yaitu Kementerian Perikanan dan Kelautan. Nah, jika terjadi pada hewan liar atau satwa liar, itu maka kita perlu berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Dalam hal wabah zoonosis yang disebabkan oleh hewan berkebutuhan khusus, itu biasanya hewan berkebutuhan khusus ini adalah hewan yang digunakan oleh polisi, tentara, misalkan anjing atau kuda. Di sini anjing pelacak atau kuda sebagai kavaleri. Maka ini kita harus perlu bekerja sama dengan ini Panglima TNI dan juga dengan Kapolri. Di sini dalam hal ini kita akan bekerja sama untuk menangani wabah zoonosis yang terjadi akibat dari hewan berkebutuhan khusus tersebut. Baik, saya akan menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis. Jika diketahui bahwa zoonosis terjadi di suatu daerah, maka masyarakat yang memelihara hewan atau memiliki hewan itu ini wajib melapor jika terjadi kasus zoonosis pada daerah tersebut bisa kepada perangkat desa atau kelurahan atau kepada kecamatan atau kepada pegawai otoritas veteriner. Itu sebagai bentuk partisipasi. Nah, yang berikut, bagaimana pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis. Nah, hal ini bisa dilihat bahwa ini keikutsertaan masyarakat ini bisa dijadikan sebagai itu pemantauan dan juga bisa dilakukan sebagai tindakan cepat. Jika pemantauannya dilakukan, maka ketika terjadi kasus, maka dalam hal ini tindakan cepat yang dilakukan oleh pemerintah bisa cepat karena masyarakat mengambil partisipasi dalam hal tersebut. Mungkin sekian dari video saya, semoga bermanfaat.